Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusika Riendi. Pada kali ini saya akan membawakan pertemuan 12, yaitu demokrasi. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam materi. Jadi sebenarnya demokrasi ini kan semua orang tahu gitu ya. Cuman kita melihat dulu secara pemahaman definisi. Demokrasi itu berasal dari dua suku kata, yaitu demos dan kratos, itu yang sering kita umumnya kita dengar gitu ya. Jadi di mana demos itu adalah rakyat, sementara kratos adalah kekuatan. Jadi istilah ini tuh sudah membuming gitu. Artinya demokrasi, di mana-mana semua demokrasi gitu. Jadi itu tadi terbagi dari dua suku kata, di mana demos dan kratos. Juga ada pengertian menurut para ahli di sini, ya, diantaranya adalah menurut Krenenberg itu mendefinisikan bahwasanya pemerintahan oleh rakyat. Lalu ada juga di sini Hans Kelsen, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Juga Abraham Lincoln itu sama, artinya bahwasanya dari pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, yang kita kenal ini di Indonesia ini secara umum ya itu tadi dari ketiga definisi dari ketiga para ahli itu adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat yang kita sering umumnya dengar. Jadi paham ya, kiranya demokrasi itu adalah secara umum pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi semuanya itu rakyat ambil alih, ambil andil dalam pembangunan sebuah negara gitu ya, khususnya negara yang menganut demokrasi. Oke. Jadi tadi setelah kita bicara definisi secara singkat, sekarang adalah sejarah singkatnya itu. Jadi sebenarnya dahulu itu memang sudah ada dari sekitar 6 sampai abad 6 gitu ya, sebelum Masehi gitu ya, dimana setelah itu masuk ke dalam abad pertengahan di angka 1400 sampai 1600 sebelum Masehi gitu kan. Lalu pada zaman berikutnya, zaman Renaissance itu 1350 sampai 1650 dan 1500 sampai 1600. Nah, masuk kemudian ke demokrasi konstitusional, yaitu pada abad ke-12, dan di situ mulai ada yang namanya negara hukum, dan ada juga konstitusional demokrasi modern, di mana itu menjadi sampai saat ini itu menggunakan sistem demokrasi yang seperti ini gitu, terus diperbaiki sehingga nanti hasilnya itu, efektivitasnya itu benar-benar dilakukan dalam penerapannya. Jadi kalau bicara sejarah tadi secara singkat itu bisa dikatakan ya ada 3 fase, abad pertama, abad pertengahan, dan untuk saat ini gitu. Selanjutnya adalah demokrasi yang ada di Indonesia itu, yang umum kita kenal itu, ini sejarah juga sama ya, artinya hampir sama dengan yang tadi, cuman ini bedanya kalau di Indonesia itu ada di era kemerdekaan, era Orde Baru, dan juga ada era reformasi. Itu kalau kita bicara untuk di Indonesia hanya ada 3 fase itu. Untuk saat ini tuh yang era reformasi gitu. Sampai saat ini era reformasi, terus diadakan namanya penyesuaian yang sekiranya itu benar-benar bisa efektif. Jadi kalau Orde Lama ya tadi itu kisaran, ya mungkin Orde Lama itu yang sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan sampai masuk ke dalam periode kedua itu ya. Itu ada namanya demokrasi liberal, itu tahun 1950 sampai 1959, dan demokrasi terpimpin 1960 sampai 1965. Nah, setelah yang Orde Lama tadi, barulah masuk Orde Baru. Ini dimulai sejak tahun setelah pertengahan masa di
Orde Lama itu tadi berakhir, barulah masuk ke Orde Baru. Di sini ada juga nih, demokrasi itu, di mana sistem pemerintahan sih sebenarnya sama, tinggal menyesuaikan aja. Kalaupun sebenarnya antara Orde Lama dan Orde Baru itu dibilang banyak kesamaan gitu ya, artinya nanti kalian bisa cari sendiri literaturnya gitu. Selanjutnya era reformasi gitu. Kalau era reformasi ini, kalau kalian lihat sejarah mungkin sekitar tahun antara 97-98, nah itu ya itulah dimana pada saat itu tuh mulai gitu ya, era-era reformasi, demokrasi, semua apa dari mulai birokrasi dan segala macam di situ dicanangkan gitu ya untuk diterapkan. Jadi pada masa reformasi ini ruang geraknya semakin merata dan mengawasi pemerintah banget nih, seluruh elemen ini mengawasi pemerintah secara kritis di era reformasi ini, karena jadi seolah-olah demokrasinya itu berjalan. Kalaupun mungkin memang bagi para kalangan ada yang mengungkapkan bahwasanya ada yang kebablasan segala macam gitu, tapi pada dasarnya era reformasi ini lebih transparan, lebih kepada apa tadi namanya yang saya sebutkan, bahwasanya ruang gerak dari seluruh elemen masyarakat ini turut andil gitu, jadi kritis gitu kalau untuk yang saat ini. Jadi setelah tadi definisi terus sejarah, sekarang kita langsung pada ke demokrasi di Indonesia. Jadi kalau di demokrasi Indonesia ini pada awal pembentukan itu ada fase-fase yang telah dilewati, yang tadi saya sampaikan dari Orde Lama, Orde Baru gitu. Makanya untuk yang reformasi ini sebenarnya tinggal menyesuaikan aja gitu semua aspek gitu, jadi penerapannya dibenahi dan sehingga efektivitasnya itu benar-benar ada gitu dalam masa era reformasi, khususnya yang ada di Indonesia ini. Jadi kurang lebih itu saja sih mengenai demokrasi. Jadi kembali lagi tadi, demokrasi itu adalah demos dan kratos, lalu sejarahnya itu ada 3 fase, dan di Indonesia pun juga sama, ada 3 fase. Selebihnya kalian nanti tinggal membaca literatur yang bisa dipercaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.